di karena di setiap pekerjaan jalan biasanya punya lahan. Contohnya katakanlah rest area itu berarti dia dibuat lahan. Lahan itu adalah pekerjaan galian timbunan tapi tanpa menggunakan ini apa namanya alignment. Nah, biasanya kalau alignment itu dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan memanjang seperti rel kereta, konveyor, saluran, drainasi atau irigasi atau piping atau apapun yang rel kereta atau apapun yang monoton tapi memanjang. Itu namanya menggunakan acuan alignment. Nah, kalau lahan itu tidak ada. Misalnya kita bikin lapangan bola gitu. Nah, udah bikin lahan aja kayak gitu. Tapi bagaimana masuk lapangan bola? Butuh jalan gitu ya. Misalnya tambang, ada kawasan tambang besar di sini. Nah, itu namanya dibuat dari lahan. Tapi bagaimana masuk ke lahan? Butuh jalan juga gitu. Nah, di dalam jalan juga kadang ada lahan. Contohnya di tol ada rest area kayak gitu ya. Jadi dua-duanya ini memang terkoneksi, tidak bisa dipisah-pisah gitu. Oke, bagaimana cara membuat lahan? Ini sederhana saja, menghitungnya namanya solid atau langsung jadi satu gitu ya. Berbeda dengan kemarin menggunakan alignment atau tadi waktu menggunakan alignment, dia dibikin segmented atau per area, per cross section. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan lahan, nah yang pertama kita ketahui dulu adalah existing-nya. Berapa existing-nya? Kita klik saja surface-nya, lalu di sini add label, lalu spot elevation. Kita klik-klik aja. Nah, kira-kira di dekatnya boleh atau nempel juga boleh. Oke, berapakah elevasinya? Agak kecil, kita besarkan di sini. Nah, ini elevasinya. Nah, sayangnya yang lain-lain juga jadi besar ya. Nah, ini nanti kalau ada label yang kayak gini, ini tidak dipakai ya, kita hapus saja. Kalau STA masih dipakai. Nah, kalau seperti ini membuat dia ketutup. Nah, kita bisa select dua-duanya. Lalu klik kanan, select similar. Kita bisa namanya di sini ada sebelah kanan bawah itu namanya hide object atau isolate object. Oh, maaf, kebalik. Kalau isolate itu dia hidup, yang lainnya mati. Kalau ini di hide ya, jadi dia mati, yang lainnya tetap hidup gitu ya. Klik kanan, select similar. Nah, ini namanya hide object. Nah, seperti itu. Oke, ini elevasinya 83, 83, 82, 83. Jadi secara umum 83,5 paling tinggi ya. Saya akan membuat contoh case ya. Misalnya saya akan membuat elevasi 1 meter dari yang tertinggi. Nah, ini 83,5. Jadi saya koma yang belakangnya saya abaikan aja. Menjadi 84,5. Nah, bagaimana saya mengubahnya? Ini tinggal ganti aja polyline-nya. Misalnya rencana sebuah kawasan area tergantung polyline-nya atau bentuk dari yang direncanakan ya. Saya ganti di sini. Saya ganti elevasinya ada di sini elevation namanya. Kita ganti misalnya menjadi 85, 84,5. Berarti paling tinggi plus 1 meter dari yang tertinggi gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat surface. Jadi ini menjadi bahan sebuah surface. Kalau kemarin kita belajarnya adalah membuat surface dari point, kita juga belajar surface dari brickland. Nah, ini sama dengan yang kemarin yaitu dari brickland. Ini yang ini ya. Brickland, saya surface, create surface, ganti surface lahan. Misalnya rest area. Oke, kalau sudah, lalu di sini, lalu ada definition, lalu edit, klik kanan, lalu kita pilih brick line. Di sini ada, oh ya, yang ini, klik kanan, add, lalu OK, lalu klik objeknya, lalu enter. Nah, sudah jadi gitu aja. Bagaimana cara taunya saya ini jadi atau tidak? Kadang-kadang ketika jadi surface, dia sudah berubah warna hijau, tapi kadang-kadang juga tidak. Saya bikin polyline seperti ini, lalu saya bikin objeknya, lalu klik kanan namanya quick profile, tidak ada quick profile, lalu saya pilih yang barusan dibuat adalah lahan rest area, ini saya ganti LWT biar tebal, nah, ini stylenya ya, lalu yang lainnya
abaikan saja, yang kita hidupkan hanya rest area dan posisi existing surface. Oke, kalau sudah, lalu taruh di sebelahnya. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang akan kita hitung. Ini adalah barusan lokasi galian atau timbunan yang akan kita hitung bersamaan atau dikomparasikan dibandingkan dengan tanah aslinya. Ya, sudah selesai, tinggal 1 menit aja, klik langsung jadi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berbeda dengan cross section. Kalau kemarin kita harus menyiapkan surface rencana, ingat ya langkahnya, surface rencana. Nah, kalau melihat cross section seperti ini, jangan khawatir, jangan bingung, dia cuma masalah skala aja. Nanti ketika dikembalikan skala 1:100, dia normal lagi. Jadi untuk melihat plan dan profil, biasanya skala 1:1000, untuk melihat cross 1:100. Nah, ingat, kemarin kita harus membuat surface ini, datum gitu ya. Nah, kalau di sana tidak perlu per lokasi atau cross section karena ini hitungan volumenya langsung total. Nah, kita pakai surface, create surface, lalu di sini ada namanya surface, volume, surface, volume, yaitu lahan plus versus existing. Lahan rest area aja. Maksudnya totalnya ya langsung. Nah, tapi sebelum kita kita harus ganti jenisnya. Di sini namanya tin volume surface gitu ya. Berarti jenisnya adalah pembandingan antara ini nama, ini jenis, lalu ini yang dibandingkan. Base-nya adalah tanah asli, klik di sini titik-titiknya, existing dari GE. Lalu untuk pembandingnya, comparison-nya adalah di sini namanya yang tadi rest area. Oke, lalu oke. Kalau sudah. Nah, seperti itu. Udah langsung jadi. Jadi kalau kita ada lahan, kita bandingkan sama tanah existing, tinggal buatnya pakai surface. Lalu berapakah volumenya? Kita di sini surface properties. Di sini ada namanya statistik, ada volume, klik kanan, copy to clipboard, oke. Nah, kita taruh di sini nih, maksudnya adalah bayangan dari sini. Berapakah volume timbunan ini? Ctrl V tadi ya. Nah, inilah hitungannya. Lalu ada banyak sekali statistik, poinnya berapa, lalu jumlah koordinat berapa, elevasi tertinggi berapa. Ini abaikan saja, kita fokus di bawah. Namanya cut-nya berapa, fill-nya berapa, dan net itu adalah selisih berapa. Nah, kalau kita lihat cut-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena semua proyek kita berada di atas permukaan tanah. Lalu kalau fill-nya berapa, yaitu semua total timbunan yang dibutuhkan. Gitu kira-kira ya. Ini saya hapus dulu yang atas, saya cuma pakai yang bawah saja, seperti itu. Nah, ini udah jadi ya. Nah, ternyata kita dikomplain ini volumenya tidak bisa dengan volume tersebut, karena kalau volume ini dipakai, kita harus mengimport sebanyak sesuai volume ini, yaitu didatangkan dari luar. Maka kita bikin persentase, misalnya galinya berapa, timbunannya berapa. Bagaimana mencapai hal tersebut? Yaitu kita kembali ke datanya. Datanya ada di sini, tapi datanya tertutup oleh surface volume yang tadi kita buat. Kita turunkan dulu display order, send to back. Lalu kita klik objeknya, sisi luar, lalu kita CH. Nah, elevasi sebelumnya adalah 84,5. Nah, kita bisa menghitung elevasi tertinggi dikurangi elevasi terendah dibagi 2. Ini 83,5, saya call saja, call itu kalkulator ya, 83,53 dikurangi, di sini terendah adalah 82,94. Nah, betul, 82,94. Nah, ketemulah perbedaan elevasinya, yaitu 0,59, katakanlah hampir 0,6 ya, 0,6 atau 30 cm. Nah, lalu 0,6 tadi dibagi 2 menjadi 0,3. Nah, ketika 0,3 sudah ketemu, maka ditambahkan ke elevasi terendah. Jadi 82,9 ditambah 0,3 adalah 83,2. Seperti itu cara pembuatan perkiraan ya. 83,2 seperti itu. Tapi ini masih kasar, masih belum fix. Jadi perkiraan awal, karena masing-masing sangat tergantung areanya ya. Nah, lalu kita update nih. Bagaimana cara update-nya? Ada di sini, yaitu surface rencana dulu. Kita update dengan rebel, lalu kita update dengan volumenya juga rebel.
Nah, termasuk gambar ininya, potongannya udah otomatis ya. Sekarang ada gali, ada timbunannya. Nah, berapakah sekarang? Kita surface properties lagi, lalu analisis, statistik, lalu kita copy. Nah, di sini terlihat posisinya 642, posisi cut-nya yang tadinya belum ada. Fill-nya 300, berarti sisanya cut 278. Nah, tinggal kita mau naik lagi atau turun lagi, tinggal update saja. Lalu saya Ctrl V di sini. Caranya seperti itu ya. Nanti tinggal kebutuhannya, apakah banyak gali atau banyak timbul, tinggal cek saja. Oke, begitu untuk lahan tidak terlalu kompleks ini ya, sekedar membuat perhitungan volume dengan gali timbun saja. Ini yang lama adalah cut semua, fill semua, timbunan semua, tidak ada cutnya. Ini yang baru. Sekarang ada cut, ada fill. Ada pertanyaan untuk materi lahan? Jadi sangat simpel ya. Belum, Pak. Belum, oke, baik. Kita lanjutkan sedikit, masih di lahan. Nah, kadang-kadang di beberapa pekerjaan master plan ada yang menunjukkan dengan menggunakan warna-warna tertentu. Nah, kalau ini kemarin warnanya namanya elevation bending, dipakai untuk menampilkan warna berdasarkan kategori tertentu. Nah, tapi kita akan lebih spesifik yaitu zona galian, zona timbun. Saya klik di sini. Nah, ini kenanya adalah polyland, maka saya turunkan dulu. Yang saya kenakan adalah benar-benar di posisi surface-nya. Klik kanan, di sini ada namanya surface properties. Lalu di sini ada namanya analisis. Kita masukkan angka 2 saja. Setelah itu kita dorong pakai panah. Nah, maka dia menjadi terbagi menjadi zona gali, zona timbun. By default dia adalah ada minus, ada plus. Jika ini belum jadi, belum ada plusnya, maka kemungkinan dia menjadi, kalau minus semua itu namanya galian semua. Kalau plus semua tidak ada minusnya, berarti itu masih daerahnya menjadi timbunan semua. Nah, ini ada minus 0,3, ini saya ganti menjadi 0. Jadi dari minus sampai 0 itu maksudnya zona galian. Lalu zona timbunan adalah dari 0 sampai ke plus. Setelah itu kita ganti di sini misalnya menjadi warna hijau. Oke. Nah, seperti itu ya. Lalu oke. Nah, inilah dinamakan zona gali, zona timbun. Lalu berapa area gali, area timbun, bukan volume tapi area, misalnya yang warna merah ini berapa sih areanya? Nah, ini keluarkannya di sini namanya add legend, lalu elevation, lalu dynamic seperti yang waktu pertama kemarin mengenai masalah surface. Kalau di sini juga boleh. Nah, ini tabelnya ya. Di daerah galian yang kita kerjakan ini zona kawasannya sekitar 4.200 meter persegi. Bukan kubik tapi meter persegi. Demikian juga untuk daerah timbunannya sekitar 3.300 meter persegi. Tapi kalau di volume kedalamannya lihatnya di sini. Yang tadi di mana? Nah, yang ini volumenya. Galiannya segini, timbunannya segini. Begitu kira-kira untuk materi. Apa kekurangannya? Nah, kekurangan di sini adalah cara menghitungnya yaitu dia tegak lurus seperti ini. Jadi dia dihitung kayak gini. Nah, tidak memungkinkan untuk menghitung miring karena dia membandingkan langsung. Nah, kalau nanti kita mau miring lalu kayak gini, nah barusan sesudah ini kita akan ke materi namanya grading. Kalau saat ini untuk hitungan volumenya bersifat tegak lurus seperti itu. Kalau tingginya tegak lurus ini sampai puluhan atau ratusan meter, agak tidak mungkin tanpa perkuatan struktur. Biasanya dikasih misalnya entah sitpel, entah dinding penahan tanah agar tegak lurus jika kita mempunyai lahan terbatas. Tapi jika hanya tanah saja, biasanya dia akan dimainkan dengan kaki galian dan timbunan yang miring. Begitu kira-kira untuk materi pekerjaan perencanaan